Anda, istilah kalian, ya, untuk memanggil TKI dan DKW kita sebagai kuli dan babu. Kerjakan pekerjaan Anda semua dilakukan sendiri, tak gunakan lagi pekerja asing, ya, di rumah Anda. Sila bersih. Cuma dikasih roti itu pun saya harus duduk di belakang. Saya di Indonesia adalah lulusan sarjana, bukan soal saya kerja di Malaysia ya, di sebuah kedai mama. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Berjumpa kembali bersama Sari Ting Ting di sini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan. Oke teman-teman, kita tahu kan kalau di Malaysia ini tuh ramai pekerja asing, terutamanya juga daripada Indonesia. Nah, ada yang bekerja di sektor kilang, perkilangan ya, ada yang macam di kelapa sawit, kontraktor, dan juga ada yang pembantu rumah tangga. Nah, ini ada satu statement content creator Indonesia, kalian tahu lah ya kan, Misteri Ilahi mengatakan pekerja-pekerja Indonesia yang berada di Malaysia itu dia kata suruh balik. Suruh balik, tak payah kerja di Malaysia. Nah, kenapa dia menyuruh macam itu? Kita tahu juga lah, semua sudah tahu juga di media sosial, pekerjaan di Indonesia itu tak ada ya, dengan gaji yang sedikit sangat. Dan ada juga baru-baru ini statement yang mengatakan tingkat pengangguran tertinggi itu ada di Indonesia. Nah, berani-berani pula dia suruh kerja yang ada di Malaysia ini balik ke tanah air. Nah, mau kerja apa, Pak? Mau kerja apa, Koko? Apakah Anda mau memberikan peluang pekerjaan kepada mereka-mereka itu? Nah, kalau macam itu mungkinlah boleh jadi mereka boleh balik. Tapi kan tidak kan? Oke teman-teman, so tonton video ini sampai akhir ya. Ramai bibi suka curi uang majikan, ya. Ini adalah tips dari misteri dari saya, ya. Meminjam istilah Anda yang sering Anda ucapkan kepada para TKI dan DKW kami, dan mohon maaf disclaimer dulu, saya tak bermaksud menghina pekerjaan atau profesi apapun, ya. Saya hanya meminjam istilah Anda, istilah kalian, ya, untuk memanggil TKI dan DKW kita sebagai kuli dan babu, ya. Nah, ini nasihat saya kepada Anda, ya. Kalau ada trust issue kepada pekerja asing untuk bekerja sebagai bibi di rumah Anda, silakan jadi kuli dan babu sendiri. Kerjakan pekerjaan Anda semua dilakukan sendiri, tak gunakan lagi pekerja asing, ya, di rumah Anda. Sila bersih tanda sendiri, masak sendiri, petik sawit sendiri, ya. Dan sila urus rumah Anda sendiri dan anak Anda sendiri, ya. Mama Shinchan, Misai boleh melakukan itu semua di Jepang, ya. Anda pun harus bisa, ya. Kalau ada trust issue, jangan gunakan pekerja asing atau jangan gunakan bibi. Terima kasih. Mana Mbak, kasih tengok Mbak, yang mana tangannya yang sakit. Ini dia tipu ya. Tipu-tipu disiksa tapi dia mencuri. Tidak dikasih makan, hanya dikasih roti. Pandai dia kasih roti dia. Mbak. Cuma dikasih roti itu pun saya harus duduk di belakang. Kalau saya duduk, dia cakap saya pemalas. Tolong saya mau pulang. Dia mau pulang, dia trauma, dia baru 2 minggu dekat sini. Ini kisahnya di Indonesia ya, bukan hanya di Malaysia, mereka pun di Indonesia pun macam itu. Jadi bukan salah Malaysia majikannya ya, salahkan orangnya sebetulnya. Ini asisten rumah tangga bobol ATM ya. Kemudian dilaporkan di hari Seninnya, karena memang harus mengumpulkan dengan bukti-bukti. Kemudian dari hasil proses penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk, kemudian kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian melakukan pemeriksaan beberapa saksi. 73 juta, wow, banyak juga. Atas nama JN, Yunita Sari namanya ya. Kemudian proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, pelaku teridentifikasi sempat melarikan diri di daerah Tangerang. Kemudian pernyataan daripada Misteri Ilahi itu
mengatakan orang Malaysia itu menyebutkan pekerja Indonesia itu sebagai kuli dan babu. Tak pernah Sari dengar macam itu. Orang Malaysia mengatakan, biasanya orang Indonesia yang mengatakan seperti itu. Orang Indonesia juga yang menghina, Sari lihat ya dalam komentar itu ya, yang kerja TKI, TKW ke luar negara itu dengan babu. Orang warga negara kita sendiri yang membilang macam itu. Tak tahu Sari dari mana statement dia mengatakan pula orang Malaysia. Nah, ini suatu fitnah ini ya. Dikatakannya yang bekerja pembantu rumah itu sering mencuri uang majikan. Nah, itu memang betul sekali. Tadi yang video kedua itu pernah juga saya reaksikan sebetulnya. Kejadiannya dia tipu-tipu, macam dipukul majikan, tak dibagi makan katanya, cuma dibagi makan roti saja. Nah, ini fitnahkan kepada majikan. Jadi seakan-akan majikan Malaysia yang salah. Padahal dia yang mencuri uang majikan. Itu hari berapa ribu ya kalau tak ingat lagi Sari. Nah, dia yang mencuri, dia cakap orang lain pula. Dan jawaban daripada misteri ilahi tadi itu tak masuk akal juga. Kalau macam itu kalian kerjakanlah sendiri. Jawaban macam apa itu ya? Tak boleh diterima di akal. Nah, bukan itu jawaban sebetulnya. Sudah kebiasaan atau macam mana lah ya, tak tahu Sari. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini ada video daripada TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Dulunya dia adalah seorang guru, tapi dia tinggalkan gurunya di Indonesia. Dia datang kerja di salah satu restoran di Malaysia. Nah, kenapa ya? Oke guys, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya buat kalian semua selama saya ada di Malaysia. Nah, sebelum masuk Malaysia, saya di Indonesia adalah lulusan tinggi juga sarjana. pendidikannya ya. Bukan sombong ya guys, tapi saya ingin menginspirasikan buat Sarjana kalian pendidikan semua. ini SPD ya. Saya seorang guru. Saya mengajar selama kurang 2 lebih tahun. 2 tahun. Tapi sebelum itu saya belum menikah, saya mengajar. Setelah menikah saya pun masih mengajar. Tapi setelah saya mempunyai seorang anak, saya sudah berpikir panjang. Karena gaji saya nggak cukup. Gaji saya hanya 500 100 ringgit lebih ya. Karena saya guru honorer. Guru semacam digaji oleh sekolah guys. Awalnya 300 karena saya mungkin rajin. Dia kasih saya 500 1 bulan. Tapi buat minyak saja, buat bensin sudah nggak cukup guys. Dimana saya ada tuntutan seorang baby. Dan suami saya bekerja Surabaya ya? di Surabaya sebagai security. Gajinya pun alhamdulillah 3 juta 1 bulan. Sedangkan saya 500. Jadi 3.500.000. Anak saya harus susu, harus pampers. Tapi kalau untuk itu alhamdulillah cukup guys. Tapi apa ya, saya berpikir saya pengen punya rumah, pengen ini, pengen itu. Bayangan terlalu banyak impian. Seperti itu guys. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke negeri seberang, menjadi TKI di Malaysia. Awal masuk Malaysia saya tahun 2017. Sampai sekarang belum pulang karena paspor masih hidup. Nah, awal saya kerja di Malaysia, saya bekerja di sebuah kedai mamak. Kebetulan saya ambil order di depan. Dan saya gaji angkat hari-hari. Gaji harian lah gitu ya. Gaji saya awal adalah 50 ringgit 1 hari. Jika 1 bulan saya sudah mempunyai 1.500
ringgit. Jadi kalau kita kurskan Indonesia, gaji saya 1 bulan selama kerja di restoran ini, saya adalah 5.250.000. Wow, saya berpikir guys, Wow. wow, gaji 5.250.000 saya bisa ambil dalam 1 bulan. Sedangkan kalau saya kerja di Indonesia adalah 500, kalau Gaji 2 orang digabungkan ya? dengan suami 3 juta. 3.500.000. Wow, lebih besar saya seorang kerja di sini. Nah, kebetulan waktu awal saya pergi ke Malaysia, suami saya masih ada di Oh, jaga Indonesia, anak ya? guys. Dia belum berangkat. Setelah saya bekerja selama 3 bulan dan hasilnya lumayan guys, dengan 5.250.000. Nah, ini saya hitung pokok guys, karena apa? Ini sudah bersih ya. Karena makan saya free. Kalau kita kerja restoran di sini, makanan kita free, dan rumah waktu itu saya tinggal dengan saudara. bibi saya yang kebetulan IC di Malaysia, saya numpang. Jadi gaji saya masih utuh. Karena makan, minum saya Oke. semua free guys. Nah, karena keenakan dengan gaji seperti itu selama 3 bulan, akhirnya suami saya ikut pergi merantau juga ke Malaysia. Dan dia berhenti menjadi security di Surabaya. Dua-dua jadi kesini ya? Kita pun kerja di satu tempat, Kedai mama. di kedai mama ini. Kita jadi mendapatkan 100 ringgit 1 hari. Jadi sebulan 3.000 untuk 2 orang. Dalam Indonesia kita sudah mendapatkan 10.500.000. Alhamdulillah ya Allah. Saya dan suami terus bertekad bekerja di sini meskipun saya meninggalkan seorang baby yang masih kecil. Perjuangan nih orang tua ya. Baby saya tinggal waktu umur 6 bulan dan ibu saya yang merawatnya. Dan sampai detik ini guys, alhamdulillah gaji saya, tapi sekarang saya pindah lain tempat karena yang kedai sebelumnya toke saya bertukar orang. Jadi saya pindah ke kedai lain, dan kebetulan toke saya yang sekarang adalah seorang Cina. Dia adalah Cina. Dan dia gaji saya sebesar 70 ringgit 1 hari. Dan gak beda juga, suami saya selalu satu tempat, satu kerja sama saya karena kita ada satu motor saja. Jadi kalau sekali Jimat lah ya. berangkat kan, kalau satu tempat oke, sekali berangkat berdua. Kalau lain tempat yang hantar yang mau jemput nanti pulang susah. Jadi kita selalu cari yang satu tempat, dan kita digaji satu orang 70 ringgit. Ini adalah kedai Cina, restoran juga, tapi halal guys. Muslim. Nah, di sini saya gaji 1 hari 70 ringgit. Jadi dalam 1 bulan kita Cuti ada ya? 26 hari karena setiap hari Minggu kita cuti. Jadi 70 ringgit dikali 26 hari sebesar 820. 1.820 ringgit. Nah, ini lebih banyak dari kedai mama yang sebelumnya saya kerja. Kalau dikurskan Indonesia kita tinggal kalikan 3.500. Jadi sekarang gaji saya pokoknya saja Lumayan lah. 6.370.000. Sedangkan itu saya ada OT. Dalam 1 hari saya angkat 2 jam OT. Dalam 1 jam saya 6 ringgit. Kalau 2 jam 12 ringgit. Jadi dalam 1 hari saya 12 ringgit untuk OT. Nah, kita kalikan 26 hari jadi 312 ringgit. Jadi kalau kita kurskan Indonesia tinggal kalikan 3.500 jadi 1.092.000. Wow, lagi banyak daripada gaji guru tadi ya. Dan total semuanya gaji saya adalah 7.800.000
Rp462.000 guys. Kerja apa coba di Indonesia kalau mau mendapatkan 7 juta? PNS aja gak sampai segitu ya guys ya. Dan UMR pun Surabaya gak sampai segitu juga. Nah, alhamdulillah guys, atas izin Allah, rezeki Allah, saya bisa mendapatkan itu. Dan kalau kita saya gabungkan dengan suami 15 sudah juta. mau 15 Wow, juta satu banyak bulan. tuh. Alhamdulillah guys, makanya itu saya betah ada di Malaysia, dan saya selalu bekerja mencari restoran karena mau makan yang free, Yalah. minum yang free. Itu yang saya suka, kerja di restoran daripada kerja lain kita harus masak, beli barang kan. Lebih baik kita kerja di restoran, makan free, baru kalau kita mau makanan yang lain kita Betul. boleh beli sendiri. Nah itu guys kisah saya di Malaysia, dan gaji saya selama di Malaysia dari awal sampai sekarang. Nah itulah yang membuat saya betah di negara Upin Ipin ini. Itu tadi ya alasan tadi seorang guru, tapi dia adalah guru honorer ya teman-teman. Di Indonesia dulu gajinya awal mula dia 300.000. Sekarang udah 500 ringgit lah tadi katanya. 500.000 maksudnya. 500.000 itu 150 ringgit gitulah satu bulan tahu. Bayangkan guru kita sudah belajar tadi katanya dia tinggi-tinggi untuk mendapatkan guru itu, tapi gajinya tidak pantas ya segitu harga yang diberikan. Akhirnya dia memutuskan untuk datang ke Malaysia menjadi pekerja di Malaysia ini, dan gajinya tadi sudah diungkapkannya lumayan juga, jadi bolehlah dia kumpul-kumpul apa yang dia mau. Nah gitu misteri ilahi. Lihat tadi tuh di Indonesia mungkin tak dapatlah segaji sebegitu ya. Tadi katanya 500.000. Itu hari ya pernah lagi saya reaksikan ya. Gaji guru honorer itu 250.000 rupiah. 70 sampai 80 ringgit lah satu bulan. Nah bayangkan mau makan apa gitu. Ini lagi disuruh misteri ilahi lagi balik katanya. Orang-orang Indonesia ke Indonesia bekerja, mau kerja apa? Ada pun kerja mungkin lah, tapi gajinya itu tidak cukup. Nah, kalau kita kan ada juga keinginan-keinginan lain. Contohnya kita mau menabung, mau beli rumah, sampai bila-bila pun kalau gaji 500.000 satu bulan itu tak terkumpul-kumpul mau beli rumah ataupun mau makan apa-apa gitu. Itu ya, itulah banyak alasan kenapa orang-orang Indonesia itu keluar negara, bukan hanya ke Malaysia saja. Saya lihat sampai ke Arab mereka, ke Taiwan, Hong Kong, kemana-mana lah bekerja. Satu hari lagi pernah penelitian mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia itu paling tinggi. Nah, itu memang betul diakui, susah mencari pekerjaan, apalagi yang tamatan SMA, SMK. Itu lagi susah lagi kan, harus kreatif lah. Itu pun belum tentu juga dapat. Teman-teman, so itu tadi jawabannya. Kalau kalian ada pandangan lain boleh bagi komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa bersama Sari Ting Ting lagi. Bye.